Halo, selamat datang di channel Kejar Info Channel. Hari ini kita akan membahas tentang Profesor Stella Christy, guru besar Tsinghua University yang ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Kemendikti Republik Indonesia. Untuk sumber kami cantumkan di deskripsi video, jadi teman-teman bisa membaca untuk informasi lebih lengkap. Profil Stella Christy, ilmuwan kognitif dan wakil Menteri Pendidikan yang inspiratif. Dalam beberapa hari terakhir, nama Stella Christy mencuri perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Penunjukan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024. Lantas, siapa sosok Stella Christy yang kini mengemban tanggung jawab besar ini? Jejak pendidikan dan karir Stella Christy. Profesor Stella Christy, AB, PhD, adalah ilmuwan kognitif ternama asal Medan, Sumatera Utara. Ia memulai perjalanan akademisnya dengan gemilang di Harvard University, di mana ia lulus dengan predikat magna cum laude dan Highest Honors pada tahun 2004. Kemudian, Stella melanjutkan studi doktoralnya di Northwestern University, meraih gelar PhD dalam psikologi kognitif pada tahun 2010. Saat ini, Stella menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University, Beijing, di mana ia memegang posisi penting sebagai Research Chair di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence dan Direktur Child Cognition Center. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi ilmiah, termasuk Cognitive Science Society, menegaskan dedikasinya terhadap penelitian kognitif di kancah internasional. Di tanah air, ia berperan sebagai penasihat dalam kebijakan pendidikan dan sains, menunjukkan komitmennya untuk memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. Riwayat pendidikan Stella sangat mengesankan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Santa Ursula, Jakarta, ia memperoleh beberapa beasiswa bergengsi, termasuk beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan United World College, yang membawanya ke Red Cross Nordic United World College di Norwegia. Pada 1999, Stella menerima beasiswa penuh dari Harvard University dan melanjutkan ke Northwestern University untuk studi doktoral. Setelah meraih gelar PhD, Stella menjalani program postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Karirnya terus bersinar saat ia diangkat menjadi Assistant Professor di Swarthmore College, AS, dan kemudian menjadi Tenured Associate Professor pada 2018. Sejak 2018, ia telah mengabdi sebagai profesor di Tsinghua University. Selain prestasi akademisnya, Stella Christy juga memiliki jejak karir yang signifikan yang berkontribusi terhadap kekayaannya. Selama menjabat sebagai peneliti pascadoktoral di University of British Columbia, 2010 hingga 2012, ia berhak atas berbagai tunjangan dan mendapatkan gaji sekitar 22,4 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, sebagai peneliti tamu di Stanford University, 2015 hingga 2016, Stella memperoleh berbagai manfaat, termasuk akses ke fasilitas kampus. Sebagai asisten profesor di Swarthmore College, Stella memiliki penghasilan tahunan yang bervariasi antara 1,1 miliar rupiah hingga 1,3 miliar rupiah. Setelah menjadi Associate Professor pada 2018, pendapatannya meningkat menjadi 1,4 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah per tahun. Saat ini, di Tsinghua University, seorang Associate Professor seperti Stella bisa mendapatkan gaji tahunan antara 1,08 miliar rupiah hingga 7,6 miliar rupiah. Dengan semua pencapaian dan dedikasinya, Stella Christy menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Perjalanan akademisnya yang luar biasa mencerminkan bahwa kerja keras dan komitmen dalam pendidikan dapat membuka banyak peluang. Sebagai Wakil Menteri Pendidikan, Stella diharapkan dapat membawa inovasi dan kemajuan dalam pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia. Semangatnya dalam penelitian dan pengembangan pendidikan menciptakan contoh nyata betapa pentingnya peran pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Kegigihannya dalam menuntut ilmu dan berkontribusi pada pengembangan sains di dalam dan luar negeri dapat menjadi motivasi bagi sivitas akademika dan masyarakat luas untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi negara. Support channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar kami semakin bisa berkembang dalam memberikan informasi untuk Anda.